Ketika Allah bicara pakaian fisik luar, berhias baju yang rancak, peci yang rancak, tilaku yang rancak, jilbab rancak, bros rancak dibolehkan. Tapi Allah katakan itu pakaian luar. Ada pakaian yang lebih baik dari itu. Apa namanya? Pakaian takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jemaah majelis taklim surau Kaciak ya, Bu? Ya, surau Kaciak yang dimuliakan Allah. Pertama sekali marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari ini kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan acara wirid atau tausiah rutin kita pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Kali yo sehat-sehat sudah Ibu? Alhamdulillah. Nah, ada yang sedang sakit ya, Bu ya? Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Ibu, mari kita selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman hidup kita yang akan menyelamatkan awak bersama dari kehidupan dunia yang sementara sampai nanti kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Jadi dunia sementara ya Ibu ya. Tidak ada yang lama loh. Pasti nanti kita akan meninggal. Ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Pertama, terima kasih. Ya Mak. Oh iya, jadi Bu. Jadi Ustadz baru di Siko izin memperkenalkan diri ya Bu ya. Jadi Ibu yang belum tahu, coba Ibu yang belum pernah mencari awak ceramah, Bu, coba izin tangan dulu. Nah, jadi Ibu cek. Hah? Yang alun yang pernah? Yang enggak tahu lah, sial Ustaz kok. Duh. Baik, jadi Mas, jadi yuk. Nah, berarti banyak ya. Jadi Ibu, kenalkan ya Mak. Nama saya Indra Suherman. Jadi Ustadz Indra ya. SHIMAG. Jadi pendidikannya di S1 S2-nya di Syariah, di Munjar Padang. Tinggal di Kampung Rapak ya Bu ya. Jadi
Orang Sumando Kamparapa. Saya asli orang Simpang, Simpati, Simpang Alahan Mati. Jadi Simpang semua ilah aja dokter wet yang mau ke Simpang. Itu uni yang siko kan. Sekarang Karajo Pak Penghulu Kua. Adakah nikah cucu atau menantu kini nek, Mak? Lek kau menantu dah kayak kau nak atau baru sudah baru menantu? Belum ada menantu leh. Alun. Jadi Pak Penghulu Kuat di Simpati. Ya, istri Helsi Gusti. Ya. Oh, nama ibu dulu. Ibu siapa nama ibu? Oh, Yarhami. Mereka disampai di rumah insyaallah, Bu. Bu Yarhami ya. Hah? Oh, almarhum ayah. Apa lah ya, Bu? Alasannya Allah sementara Bu ya. Jadi pertama terima kasih tadi Nias menelpon tadi baru Bu menelpon tadi. Kebetulan Laila Pangwakatu sore kita berbagi ilmu lah Ibu yang belum kenal. Awak mau ulang kaji menganang-anakan tujuannya mudah-mudahan nanti takana lewat taruh amal awak itu makin hari ke hari itu makin baik sampai nanti akhir kehidupan awak. Yang baik itu sebenarnya awak itu istiqamah sampai akhir hayat. Istiqamah awak dalam keimanan, istiqamah awak dalam amal-amal yang baik, karya-karya yang sempurna, dan awak istiqamah itu tetap teguh pendirian awak, jangan sampai awak babuat dosa gitu. Seandainya adalah dosa yang lama-lama tuh, kita berharap diampuni Allah, kok dapat jangan awak tambah aja lagi. Itu harapan awak Ibu. Dosa dengan segala bentuknya. Baik yang terang-terangan atau yang dosa hati. Yang baik itu kini adalah dosa hati. Yang tidak nampak. Aja tidak nampak tuh ibadah. Dosa contohnya dosa sakit hati. Dosa iri dengki. Ya Bu. Naik jabatan suami kawan tidak senang nanti ada. Membeli kadang-kadang beli oto tetangga sebelah ada tak sirik di awak ketidakpuasan tidak senang. Itu bagian-bagian yang harus awak pertahankan jangan sampai ada di awak. Perasaan iri dengki, perasaan tidak senang, tidak khusyuk dalam sholat. Tapi apa yang ada itu harus perbaiki bahwa hati aku menjadi hati yang baik, yang suci, taruh sampai nanti akhir hayat. Berarti itu yang ikhlas, sabar, pemaaf, suka penolong. Ini dengan semua perbuatan baik. Dan sesuailah dengan cerita ayat yang awak bacakan tadi. Bagaimana awak bahwa itu ibu-ibu adalah istiqamah awak menjadikan sifat perilaku atau takwa itu. Nah, takwa itu kan coba baca ya, Ibu ya. Takwa itu kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bahwa menjadikannya sebagai sebuah pakaian takwa. Am kasih kamapai wak bau. Mulai jago lalu pakaian takwa laki di badan awak. Akan awak takwa tu ibu jago lalu awak apa tandanya? Kita baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berarti orang yang baca doa itu berarti pakaian takwa lah laki di dirinya. Menjadi pakaian. Sudah tuh dia bangun bagaimana lagi? Langsung berwudu. Menunaikan salat subuh. Langsung ambil wudu, berwudu, pergi salat. Nah, kalau ibu yang ke surau alhamdulillah, tapi yang punya ada uzur, salat yang di rumah, jalan salat. Terus dalam aktivitas hari-hari, Wak. Kama Wak sehari itu. Kok ke pasar, di pasar jadi orang takwa. Kalau ibu menggalah jadi orang takwa. Kakak tua Wak, bagaimana takwa itu melekat menjadi pakaian? Ini lah. Kau ceritanya ibu, dasar tasyuk soreko, Al-Quran, surat Al-A'raf,
ayat 26. Kalau Ibu punya, silakan dibuka. Ini dasarnya adalah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Ikut baca cerita tentang pakaian takwa. Nah, cerita. Bapak, di belakang coba dulu, Bu. Tanda nggak suaranya, Bu? Baiklah. Ulang balik ayat ke Ibu deh. Insya Allah nanti kita akan coba gali makna di dalamnya, apa makna penafsirannya sesuai dengan ilmu yang kita punya tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ya bani, wahai anak cucu, anak keturunan Adam. Pertanyaan saya, Ibu, masuk awak sih nanti, Ibu? Nah ini, Ibu. Jadi yang dipanggil adalah ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Berarti seluruh manusia dipanggil dia. Tidak hanya kita orang Islam, tapi seluruh manusia yang hidup di bumi ini, dia adalah anak cucu Adam. Berarti kok sebenarnya Ibu samo keturunan wak, nenek moyang wak samo sadanya. Adam menikah dengan Hawa, Ibu ya. Awalnya kan di surga, Bu. Di surga, tapi kenapa, Bu? Terpengaruh godaan iblis sehingga dia diusir dari surga dengan izin Allah sampailah ke bumi. Kalau enggak jadi penduduk surga, Pak Ibu ya. Tapi ini semua ada hikmahnya. Nah, karena Allah ingin bagaimana manusia itu adalah menjadi khalifah di muka bumi. Jadi, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai seluruh manusia, apapun agamanya, Islam, non-Muslim, seluruh manusia. Gadang, ketek, tua, muda, laki-laki, padusi, itu panggilan ayat. Apa kata Allah kepada bani Adam itu? Qad anzalna alaikum libasan. Sungguh, kami telah menurunkan kepadamu libasan, pakaian. Nah, dia cerita pakaian ke Ibu. Nah, apa maksudnya ke Ibu? Apakah Allah menurunkan pakaian aku langsung dari langit, Ibu? Turun dari langit, tiba-tiba ada baju rancak cek, kau pakai. Mana-mana turun dari langit, tiba-tiba rancak cek. Itu maksud ayat ini adalah Allah turunkan dengan karunia-Nya, contohnya hujan, tumbuh-tumbuhan seperti buah kapas yang jadi bahan baju itu, Bu. Gadangnya beko diambil, diolah, ditenun, dibuat ke baju, ke pakaian. Berarti apa intinya? Allah turunkan dengan karunia-Nya, rahmat-Nya, sehingga kamu bisa nanti mengambil tumbuh-tumbuhan atau semua bahan-bahan pakaian itu diolah menjadilah dia sebuah pakaian. Berarti Allah turunkan bahan-bahannya dengan karunia yang hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dengannya ada pohon-pohon yang bisa nanti menjadi bahan dasar pakaian. Nah, lalu ketika Allah menyampaikan ini ke Ibu, Allah sampaikan dua fungsi pakaian. Jadi pakaianku ada dua fungsinya. Kalau Ibu yang tahu dulu, Bu, sebelum ayat kemancian, apa fungsi pakaian Ibu? Menutup aurat. Boleh? Boleh, Bu? Hah? Melindungi tubuh. Apa lagi? Ya, jadi baca ayat ke ya. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan. Wahai anak Adam, kami turunkan untukmu pakaian yang gunanya yang pertama yuwari sawatikum. Baca kecebatan. Yang pertama gunanya adalah untuk
menutupi auratmu. Jadi pakaian gunanya yang pertama untuk menutup aurat. Ya, itu yang kedua, Bu. Yang bahas pertama dulu, Bu. Jadi Allah tuh ingin seluruh manusia kok, Bu. Seluruh anak Adam kok dengan diturunkan pakaian itu tutuplah aurat. Jangan dibukaan aurat kepada orang-orang yang tidak berhak, tidak boleh melihatnya. Yang bukan muhrim kita. Lalu apa dikajian di sana? Nah, maka adalah kajian bahasan fikih. Padusi joka laki ko ado batih auratnya yang ndak boleh nampak. Laki-laki jo padusi babeda nih. Nah, yang pertama kalau padusi auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Telapak kaki gimana ya, Bu? Aurat? Berarti Bu keluar sandalnya nggak boleh nampak ada, Bu. Harus tutup pakai kaos. Ya, itu bagian-bagian tertentu. Rambut masuk, Bu? Masuk aurat. Nah, inilah yang perlu perdalam itu. Aurat kita ibu-ibu ini itu harus istiqomah waktu itu, tidak boleh nampak de orang-orang yang bukan muhrim kita. Baik di rumah atau di luar rumah. Tidak boleh nampak. Iko kadang-kadang waktu lupa. Ada pertanyaan? Ada batasnya, Pak. Misalnya orang 20, 60. Iya. Oh. Jadi kalau lah tuh iya. Iya. Dalam ilmu saya, Bu, tidak ada batasnya, Bu, umur tua, Bu, ya. Jadi kadanglah makin tua makin rancak nampaknya, Bu. Itu namanya gini nah. Bu, saya kan Pak Penggulukua, Bu. Sering menikahkan orang tua-tua, Bu. Nah, karena masalahnya kan kuat dari muda-muda, Bu. Ya. Jadi artinya Ibu adalah tidak boleh atau berusaha Ibu maksimal jangan dilihatkan aurat itu kepada orang-orang yang tidak boleh melihat. Kecuali kajiannya, Bu, sabiyun, ya, Bu, ya. Maksudnya adalah boleh dilihatkan kepada anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Anak kecil itu maksudnya, Bu, ya. Dalam ilmu saya tidak ada, Bu. Nah, dalam ilmu saya, Bu, ya. Artinya tidak ada dasarnya dibolehkan bagi orang yang tua renta membukakan auratnya karena tidak mungkin orang lain suka pada dia, contohnya, Bu. Itu tidak ada, Bu. Sebab suka ini relatif. Kenapa agama melarang, Bu, membuka aurat? Ada tujuan mulianya, Bu. Pasti ada tujuannya. Sesuatu yang diperintah agama pasti ada tujuannya. Nah, kini wak kaji lebih, Bu. Yang ngaco awak langgar lah, Bu, ya. Yang ngaco awak tak lupa menganggap biasa. Lah, contohnya. Ibu-ibu menyapu rumah, menjamu kain, membasuh bunga, acuk buka aurat. Menyiram bunga lah, Bu, ya. Membasuh bunga. Kenapa? Karena kita anggap biasa di halaman rumah, Wak. Bunga-bunga kan di muka rumah tuh. Pagi hari, siram. Ibu buka aurat. Lalu orang di muka rumah tuh, nampak rambut ibu-ibu. Berdosa, Ibu. Itu yang tadi istiqomah tadi menjadi pakaian itu di sekolah tanya. Belakang rumah. Jadi harus wak yakin ibu, berusaha wak maksimal. Itulah orang beriman tadi, Bu, ya. Orang yang menjaga diri itu, yang hati-hati itu, kalau lah tak biasa, tidak payah rasanya doh. Tapi kalau wak biasa yang hal yang melanggar tuh, baik rasanya. Nah, tidak boleh nampak rambut ibu-ibu kalau keluar rumah yang mungkin orang lain orang ramai lewat di sana.
Kini kan bahasa biasalah Pak tetangga rumah sebelah. Nggak boleh Bu. Yang nampak apaknya lah, cok nampaknya lah tahu. Nggak boleh. Bahkan Ibu, kau yang lebih tinggi Ibu, termasuk kepada saudara ipar. Nah, saya tanya dulu Bu, ipar itu muhrim atau tidak Bu? Adik suami awak, abang suami awak, muhrim kita atau tidak Bu? Kalau tidak berarti boleh nak nampak rambut awak adanya Bu? Nggak boleh. Acok Nabi Bu nampak auratnya sama abang, laki abang, adik abang awak. Nah itu Bu. Adik suami awak, pokoknya ipar lah Bu. Adik ipar, kakak ipar, bukan muhrim kita. Nggak boleh nampak aurat kita. Baru, taman nih. Itulah agama Bu. Nggak membolehkan, karena dia bukan muhrim kita. Makanya dalam saudara ipar tuh Bu. Bu izin minum dulu deh Bu. Boleh Bu. Bismillah. Nah. Anak, kakak, suami. Iya, itu kan kalau kan kakak suami itu kan termasuk muhrim atau tidak Bu? Kakak kan. Berarti kan bapak iya. Nah, berarti dia tuh masuk garisan muhrim tuh Bu. Karena perhitungannya dia nanti bisa menjadi wali nikah kita Bu. Iya. Dalam kajian muhrim iya Bu. Tetapi Bu tetap harus hati-hati, tidak boleh melihatkan auratnya yang tidak wajar Bu. Ya. Nah, tapi Bu tetap kita harus jaga. Termasuk sebenarnya terhadap anak kita pun Bu, kan tidak bebas itu kita. Kecuali yang biasa boleh kan, kok rambut biasa lah kan. Tapi aurat-aurat kita yang wajib kita tutup itu tetap kita harus jaga Bu. Nah, kalau rambut kan itu hal yang wajar kan, karena dia adalah anak kita. Walaupun dibolehkan. Tapi kalau dia sudah mulai besar, makanya ajar anak-anak awak Bu. Kalau lah mulai gadang, ajarkan bagaimana dia menjaga auratnya. Nah, itu kan muhrim tadi Bu ya. Anak dari kan anak kita, anak dari kakak suami kita kan. Kalau kakak suami itu kan termasuk itu Bu. Ini kakak suami Bu ya. Iya, ibu kan bersuami. Berarti anak ipar berarti kan, kakak ipar kan? Kan kakak ipar tibanya tuh. Tidak Bu. Katanya anak bapaknya saudara ayah ibu. Kalau sedangkan ipar tuh tadi kita bilang bukan muhrim kita, apalagi anaknya. Pertanyaan Bu, muhrim bagi siapa ini Bu? Bagi Bu tidak. Dia saudara si ayah kan? Saudara si ayah, saudara si ayah dia kan? Nah, jadi bagi ibu sama anak iparnya itu bukan muhrim. Dengan ipar kan tidak tadi. Maka dengan kakak ipar, adik ipar itu bukan muhrim ibu. Apalagi dengan anaknya sudah ke bawah. Berarti tidak boleh terlihat auratnya. Jangankan kepada anak ipar tadi, kepada ipar pun tidak boleh. Karena dia bukan muhrim kita. Kecuali kalau saudara bapak, ya tadi Bu ya. Bapak Pak Tuh kan, Pak Ete. Nah, termasuk anaknya tuh muhrim tuh. Nah, berarti kalau anak saudara ipar bukan muhrim. Saudara ipar pun bukan muhrim. Jadi hati-hati lah. Di sekolah ibu-ibu kita perlu istiqomah tadi. Iya. 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 Pakai jilbab. Iya. Jadi selama kalau terbuka Bu ya aurat. Nah, jadi itulah Bu. Terhadap yang lah tajadiko kita perbanyak tobat lah Bu. Nah, mudah-mudahan segala dosa-dosa awak yang lama yang awak khilaf kita minta ampun kepada Allah karena mungkin awak
tidak tahu atau pengaruh kebijakan pemerintah. Waktu SMA ibu nampak rambutnya, dulu kan pakai rok ya, Bu, pakai rok mini. Maksud saya masih SD juga pakai nampak lutut baru, Bu, kan rok, celana pendek kan. Nah, tapi kita tidak tahu itu. Jadi terhadap semua yang sudah terjadi itu, ibu-ibu, kita berdoa pada Allah, perbanyak minta ampun, perbanyak ibadahnya, Bu. Mudah-mudahan Allah ampuni seluruh yang tadi itu, Bu. Yang ke depan ini tidak boleh lagi. Nah, menantu tadi, Bu, ya. Siapa tadi yang Bu tanya, Bu? Dengan menantu kita harus hati-hati juga, Bu. Menantu itu kan dia kan mahram nikah karena perkawinan kan. Jadi kalau lah nikah jodoh awak, kita tidak boleh nikah sama dia lagi. Persoalan aurat, ibu tetap harus jaga, Bu, tidak boleh bebas. Ya, ya, Bu, ya. Bu, diusahakan, ibu ya, bermaksimal ibu-ibu. Nah, sebenarnya kajian ini yang usul itu kan kami nantu juga ke ipar tadi, Bu. Karena Allah tak biasa tadi. Tapi saya, Bu, meyakini menyarankan, termasuk juga dengan menantunya, ibu, tetap harus jaga auratnya, Bu. Itulah zaman kini. Berusaha, Bu. Itu istiqamah. Ingatkan. Mamanya ingatkan. Sama menantu, sama mertua, tetap harus jaga anak kita. Kita berlatih di sekolah tadi, pakaian takwa tadi. Memang akan dilihat janggal tidak biasa, dan kita pun kan adalah tak biasa menganggap anak awak. Kenapa agama itu melarang, Bu? Menjaga, karena kehati-hatian. Persoalan banyak tadi, pasti ada yang dianggap, yang dijaga oleh agama, Bu. Ibu pernah tidak mendengar, Bu, perselingkuhan mertua dan menantu, Bu? Lah jangan dijawab dari kasih itu larinya berikut tuh ya. Kan di TV-TV ini ya. Kasih itu arahnya, Bu. Karena godaan persoalan syahwat, nafsu manusia kok mungkin secara fitrahnya sama, Bu. Tidak ada niat awalnya, tapi ada kesempatan. Nah, itulah ya. Jadi hal yang tidak diinginkannya di hati-hati awak. Apalagi kita ini tetap akan nanti diiringi oleh iblis, setan yang selalu mempengaruhi nafsu awak untuk berbuat dosa. Nah, pertama nampak mintunya buka jilbab. Pertama tidak ada pengenal sudah kan? Iya, berkawak begitu, Bu, ya. Ibu, dalam kajian syariat agama, bagaimana pakaian muslimah itu, Bu? Nah, tadi yang pertama, Ibu, harus menutup aurat, Ibu, ya. Lah kita kaji tadi, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Berarti telapak kaki karena aurat kayak sholat itu, Bu, kita harus jaga juga sebenarnya, Bu. Kita jaga maksimal. Tapi ini masalah telapak kaki itu, Ibu, ada dipahami khilafiyah ulama, Bu, ya, khusus untuk telapak kaki. Nah, tapi saya memahami, Ibu, itu semua aurat yang harus juga kita jaga. Maka kini yang lebih tinggi, Bu, maka banyak kini wajah wanita bercadar. Jangan cemelan, Bu. Karena bercadar itu anggap tanpa apa kan negatif, tidak. Itu adalah upaya dia. Kita hargai, Ibu. Dia berupaya, dia memahami, karena ada juga dalilnya, Ibu, dalam menutup aurat itu. Menjaga dia hanya mata yang kelihatan lagi. Tapi kalau Ibu belum sanggup, seperti ini juga lah, ya, boleh, Ibu. Nah, jadi menutup aurat. Yang kedua apa lagi? Tidak boleh berpakaian tipis. Pakaian tipis, Bu, ya. Tipis kok yang nampak, jarang nampak bagian tubuh dari jarak jauh, Bu. Tembus ke dalam. Tak boleh. Apalagi, tidak boleh berpakaian ketat yang melihatkan bagian lekuk tubuh yang terlampau kelihatan. Apalagi, tidak boleh berpakaian menyerupai lawan jenis laki-laki. Menyerupai, ya. Karena kalau biasanya sekarang kayak celana jin itu kan, maunya kini banyak orang kesurupannya, Bu, karena yang dipakai itu celana jin kan. Jadi itu bagian-bagian tata krama yang harus wak jaga, Ibu. Tapi kalau untuk Ibu mungkin tidak akan seperti itu, Ibu, ya. Karena awaklah berumur kok, mungkin tidak akan kita lihat lagi, Ibu, pakaian celana jin ke pasar kan. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Nah, jadi lanjut dulu ya ini, Bu. Jadi yang pertama itu adalah pakaian kegunanya untuk menutup aurat. Itu yang pertama. Yang kedua,
warisan. Nah, yuwari sawatikum warisan. Guna pakaian itu ibu untuk perhiasan. Berhias. Berarti boleh berhias, Bu? Bu, boleh berhias? Boleh, ini disuruh. Boleh kita, Bu, berhias. Iya. Ini berhias masih malah dipahami. Termasuk, Bu, berhias itu dalam tatanan. Karena Allah tuh paham bagaimana wanita itu contohnya suka berhias, Bu. Boleh berhias. Berhias ini dalam pakaian kok, Bu? Dalam pakaian, Bu, ya. Contohnya apa maksudnya, Bu? Ibu kok guru, bagaimana menghiasi pakaiannya, jilbabnya tutup aurat, ada aksesoris, ya. Kok pakai apa namanya, Bu? Bros, sesenti ke bawah, sesenti lo ke kidah. Baik, Bu, tampilnya lebih percaya diri, Bu. Itu dibolehkan, Bu. Berhias, berpakaian matching. Nah, rambut dari jilbabnya hijau, bajunya hijau, roknya hijau, sepatu hijau, tas hijau. Ini maksudnya bagian yang matching. Itu kira-kira gambaran sederhananya. Artinya kalau ibu tuh berhias dengan pakaiannya itu dibolehkan dalam konsep dasar berhias. Tapi tadi, Bu, niat berhiasnya itu adalah dengan tujuan barangkali untuk bisa menjalankan tugas, lebih bisa, Wak, yakin percaya diri, Wak, Bu. Tidak boleh niatnya salah. Berhias untuk mengambil hati suami orang lain. Nah, itu contohnya. Atau untuk menggoda para yang lebih muda atau yang lain-lain lah. Pokoknya yang tidak baik lah, Bu, ya. Jadi niatnya kembali kepada kita. Ibu berhias boleh aja. Berhias. Nah, ini kan ibu kan pakai bros tuh, rancang-rancang apanya. Jadi itu maksudnya berhias tentu dalam tataran yang ada batasnya tadi, Bu. Nah, boleh. Iya, tapi sewajarnya ya, Mak, ya. Pakai apa lah, Mak? Lantiak kate. Iya. Sewajarnya lah, Mak. Sewajarnya, Bu. Ya. Sewajarnya. Ada yang macam-macam tuh kada baik jalan itu, Mak. Lah contohnya malantiak belum atau kate itu kada baik jalan itu. Nah, ale itu kadang mencukur alis itu enggak boleh tuh khusus tuh, Bu. Boleh rancak ya, Bu, itu enggak boleh cukur alis. Itu ada dalil khusus itu, Bu. Nanti juga ada lagi merapikan gigi dan sebagainya macam-macam lah, Bu, itu ada kajian khususnya, Bu. Jadi konsep dasarnya seluruh yang diciptakan Allah kawak kini itu syukurilah, Bu. Syukuri dengan alhamdulillah, Bu. Apalagi operasi kulit sekarang, Bu, ya. Nggak percaya dirinya udah bantuannya pada itu macam-macam. Nah, moncong hidung, yang lain-lain, Bu, ya. Jadi hal-hal yang demikian, Ibu, yang tidak ada anjuran yang membuat kemubaziran, yang apalagi menambah ciptaan Allah. Sekarang Ibu bahkan lebih pernah lagi operasi jenis kelamin. Padahal inilah tingkat manusia yang tingkat tinggi itu. Makanya kembalilah kepada fitrah penciptaan Allah tuh, jangan dirubah dan mengada-ada yang menyebabkan kita nanti, Ibu, mendapat kemurkaan apalagi laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita balik kepada ayat dulu, ya. Jadi dua tadi, tujuan pakaian itu yang pertama menutup aurat, yang kedua berhias. Nah, ikut pakaian fisik, Bu. Pakaian luar, Ibu, ya. Nah, lalu disambung oleh Allah, wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa iko yang lebih baik. Nah, jadi dikunci, Bu. Ketika Allah bicara pakaian fisik luar, berhias baju yang rancak, peci yang rancak, tilaku yang rancak, jilbab rancak, bros rancak dibolehkan. Tapi Allah katakan itu pakaian luar. Ada pakaian yang lebih baik dari itu. Apa namanya? Pakaian takwa. Nah, kalau yang penting, Bu. Apa mana pakaian takwa ini diantaranya? Iman, amal soleh, termasuklah pakaian hati dengan perilaku-perilaku terpuji. Nah, itu yang bahas tadi, Bu.
Jadi pakaian takwa kau lebih baik daripada pakaian luar tadi. Apa maksudnya Ibu? Kalau pakaian takwa itu letaknya di hati. Ibu ya, ketakwaan dengan berbagai sifat terbaik tadi, ikhlas, suka memaafkan, penyabar, penyantun, kan di hati letaknya Bu. Iko lebih baik mendapatnya sebenarnya daripada pakaian luar tadi. Kalau baju rancak, Ibu kok pakai kacamata rancak, Ibu, baju bak rancak, itu murah mendapatnya. Menutup aurat murah, Bu. Berjibab syar'i murah, ada pitih balik jibab. Lakean bisa selesai. Tapi pakaian takwa tadi menjadi seorang pemaaf murah, Bu, bisa. Bawa ikhlas ke orang lain, nyobanci awak tetap sayang kainyo. Itu yang pakaian takwa tuh. Itu bare tuh. Nah, makanya Allah katakan pakaian takwa yang ada di hati itu jauh lebih baik dari pakaian luar yang kamu pakai itu. Ini lawan ayat. Walaupun tadi pakaian luar itu paralu. Mantu aurat paralu salah-sari ada Ibu. Menutup aurat paralu. Tidak boleh tanpa kaji, tidak boleh buka aurat. Tapi Allah katakan libas takwa yang di hati tetap jauh lebih perlu. Makanya adalah ibu-ibu, ada orang-orang yang pakainya sangat syariat sekali, Bu. Tapi hatinya gagal dia tata. Dia pemarah, dia iri dengki. Jibaknya rancak dalam contoh Ibu, ya. Pakainya sangat sesuai dengan syariat, tetapi dia orang-orang yang kalau mengeceknya Bu, sakit hati wadahnya. Anang salah tuh Bu. Pakainya atau hatinya Bu? Hatinya. Para korupsi itu Bu, pakainya rancana Bu. Yang salah Bu. Nah, para pejabat negara Ibu ya PT banyak kan, pakai jas, pakai oto rancak, tapi dia mempunyai sifat yang tidak baik. Pakainya salah Bu? Tidak. Apa yang salah? Hatinya. Pakaian takwa itu di hatinya tidak ada. Makanya Allah katakan Ibu, kalau pakaian hati itu baik, takwa itu ada di hati awak, insya Allah akan memancar ke jiwa awak. Kalau Ibu orangnya ikhlas, bagaimanapun pakaiannya Ibu akan tetap ceria wajah Ibu itu. Ya. Memancar karuk wajah kok. Belum pakai pakaian yang mungkin harganya 20.000, pakai Bu, tapi hati ini bersih. Bu, pakai pakaian yang 500.000, tapi hatinya busuk Bu. Maya rancak wajahnya Bu. Nah, kok dulu. Diceliak. Yang menyenangkan mata, Pak. Tentu orang yang pakaian hati tadi lebih baik Bu. Sekolah letaknya perlunya pakaian takwa. Nah, itulah ceritanya Bu. Contoh lagi Ibu. Ibu contohnya bersuami ya, ada suami udah awak di rumah. Kalau Ibu sedang memakai pakaian takwa Ibu, sedang senang hati awak, sedang beriman awak tinggi, laki pakaian takwa di hati awak, pulang udah dari Bakarajo Ibu. Besok hari Minggu ke pasar. Nyoba PT 50.000 untuk ke pasar. Ini contoh sedang di Ikor Saki Abang kininya 50.000, pailah ke pasar bisa dibeli besok. Kalau Ibu di hatinya laki pakaian takwa, kira apa jawaban Ibu? Alhamdulillah, bisa rajin lah deh Bang. Kalau Ibu sedang tak kuat imannya, apa jawabannya Bu? Tuh. Kalau dia ke pasar langsung PT 50.000, apa nak dapat dah Bang? Kau pailah ke pasar belanja seorang. Coba Bang beli seorang. Sadanya naik kini. Sikolatan. Sikoba kok kalau saya di pertengkaran hari-hari Bu, makin renggang awak. Kalau lah baca kak di rumah tangga Bu, pasti banyak ruginya Bu. Lalu ndak kata nang, ya Bu. Awas nang baca kak juda mah. Bala kalau nyaman awak. Ayam matu acok keluar. Awak udah awak modeliko, rupanya modeliko. Ini gambar. Ya itu cerita tadi. Lah,
Di sekolah Bu, peranyo istri yang solehah ya mak. Istri solehah. Nah, kok ujian barek kamu. Sebab yang membahagiakan tuh ibu bukan hanya uang. Ibu ini konsep dasar loh Bu. Walaupun kami kok mengertinya Bu. Mengerti bahwa mencari fitih itu kan. Nah, tahu kami tanya. Tapi kadang-kadang kan kondisi itu kondisi yang tidak memungkinkan lah Bu. Lah baru saunyo ndak dapat ada sakit. Contoh kok mau je kan. Besok sewa rami kini sakit ya. Manggalih di pasar biasanya wak rami belabo. Kini kurang jual balik. Di situlah ibu sabar Bu. Tapi kalau suami itu lalai Bu. Dia berdosa. Nah, tentu ndak mau puluh tadi saya Bu ya. Balo kau masak beli ayam 50.000. Nah. Jadi maksudnya ini karena sekarang papa kan ndak ada Bu ya. Jadi untuk ibu lah kan. Jadi itulah istri yang soleh itu telah tadi ujian kesabaran. Dia bisa menjadi penyejuk hati Bu. Penghibur di kala suka duka. Di sekolah paralelnya pakaian takwa itu yang ada di hati itu lebih baik Bu. Ikhlas. Nah, kalau tadi Bu, nah majakan orang berpakaian yang baik, ini kan contoh. Ba'a maja anak berjilbab yang benar secara syariat itu sebantanya Bu. Nah, kok berjilbab, mendeko caranya. Nah, kok kayak gini boleh Bu. Tutup aurat, maja pakai jilbab, maja menutup aurat, itu sabanta bisa. Termasuk sholat Bu. Sholat itu kan ada yang khusyuk dan indah. Nah, maja tata cara sholat, ba'a cara sembahyang nambah tua, itu sabantanya Bu. Contohnya, nak kalau ruku, lurian punggung enggak kan? Ya anak itu enggak bisa ruku kan, rukuknya kurang lurus, mereka rukuknya, tak. Nak kalau ruku datang punggung. Kini waktu tunjukan Bu, beko sembahyang maghribnya bisanya tuh. Tapi ba'a majanya, nak sholat itu khusyuk. Itu bareng Bu. Atau majan, nak jadilah pemaaf ke kawan-kawan di kok dibuat jahitnya maaf nyelana. Karena Allah sifat pemaaf. Ndak boleh iri dengki ke orang lain. Kok orang mau buat jahit kawa, usahakan kita berbuat baik kepada dia Bu. Itu bareng Bu. Siapa yang bisa? Orang yang memiliki pakaian takwa tadi. Nah, ikhlas. Contoh memaafkan ya bareng. Memaafkan, sabar. Itu yang paling bareng. Tapi inilah, nah lalu ditutup ayatnya Allah. Zalika min ayatillah. Apa kata Allah? Demikianlah sebagai tanda-tanda zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Sebagai tanda-tanda sebagai kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Jadi dengan adanya aturan pakaian itu, kisah bisa menutup aurat, awak boleh berhias, tapi Allah katakan tadi, pakaian takwa yang di hati kau yang lebih baik dari pakaian luar itu, adanya pakaian itu adalah sebagai tanda kebesaran ya Allah. Si adanya lah tidak ada turun bahan pakaian kau Bu, bawa mungkin daun tidak pakaian Bu. Nah, dulu kan Nabi kita di surga ketika dibukakan auratnya, dia malu sehingga menutup dengan daun-daun surga. Berarti Allah berikan karunia-Nya dengan bisa kita menutup aurat berpakaian ke Bu. Itu bagian tanda-tanda kebesaran Allah yang harus banyak bersyukur, makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ikolah Ibu kajian pada sore hari ini. Lai paham Bu? Alhamdulillah, demikian kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, kalau ada benarnya, tentu semuanya itu Ibu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah sedang menutup aib-aib yang ada pada diri saya. Jadi kalau ada salahnya itu murni dari kesalahan saya sebagai yang menyampaikan. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada Ibu semuanya. Kita akhiri Ibu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore ini diberkahi Allah dan menjadi insyaallah tambahan amal ibadah bagi kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.